Perkenalkan, nama saya Pandini Luputurian Puspita Sri Dewi dengan NPM 2202612010220. Nomor absen 19 dari kelas manajemen G pagi. Dengan dosen pengampu Dr. Putu Nita Anggraini SEMM. Di video ini saya akan menjawab 6 pertanyaan mata kuliah manajemen pemasaran. Pertanyaan pertama, bagaimana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen? Jawaban saya, tentunya jika membahas segmentasi pasar, kita harus mengetahui apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation adalah sebagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serat perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu dan kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya dan menjadi sasaran pasar dengan strategi sendiri. Dan tujuan utama dari segmentasi pasar adalah membuat proses pemasaran lebih terarah untuk mempermudah dalam membedakan pasar, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen terkait kebutuhan mereka, dan pelayanan yang lebih baik juga kepada preferensi konsumen. Berikut jenis-jenis segmentasi pasar yang dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen. Antara lain segmentasi lokasi, segmentasi waktu, segmentasi harga, demografi, psikografis, sosial budaya, behavior atau kebiasaan. Berikut pertanyaan nomor 2. Jelaskan konsep targeting dalam konteks pemasaran dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat memilih target market yang tepat. Jawaban saya, konsep targeting dalam konsep pemasaran adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmentasi pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Untuk melakukan langkah ini, diharuskan mampu berpikir secara realistis, harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan. Dengan begitu dapat dilihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Contoh perusahaan dapat memilih target market yang tepat adalah perusahaan tersebut dapat melakukan langkah dalam menentukan target market secara garis besar adalah yang pertama, pengumpulan data. Penelitian berupa survei untuk mendapatkan variabel tiap jenis segmentasi. Kedua, analisis. Pengelolaan data yang sudah didapat kemudian disesuaikan dengan strategi pemasaran. Yang ketiga, penyusunan. Pengelompokan hasil analisis tentang produk yang sesuai dengan pasar yang tepat. Pertanyaan nomor 3, bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning suatu perusahaan? Jelaskan secara detail. Jawaban saya, teknologi dan media sosial memiliki potensial besar untuk mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning perusahaan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dan banyaknya aplikasi dan platform media sosial, perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan mereka dalam meningkatkan efisiensi, memahami konsumen lebih baik, dan memperoleh feedback yang lebih cepat. Segmentasi. Teknologi dan media sosial memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan konsumen berdasarkan preferensi usia dan lokasi. Dengan teknologi seperti data mining, analisis sentimen, dan algoritma merchandise learning, perusahaan dapat menganalisis data yang besar sekaligus mengidentifikasi segmen tertentu yang dapat didasarkan strategi mereka. Targeting media sosial memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan pesanan mereka dengan potensial konsumen lebih cepat dan efisien. Dengan teknologi targeting yang canggih, perusahaan dapat menentukan siapa yang akan menerima pesanannya dan menganalisis respon konsumen terhadap pesanan tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sasaran pasar dan menghemat biaya yang dikeluarkan dalam proses promosi.
Positioning media sosial memungkinkan perusahaan untuk mengasah dan mengembangkan brand image khusus mereka. Dengan menggunakan platform media sosial, perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen, menerima saran, dan menerima feedback secara langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi positioning yang lebih efektif dan yang dapat memperkuat brand image mereka. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 4 bauran pemasaran atau 4P dan berikan contoh implementasinya dalam industri tertentu. Jawaban saya, strategi pemasaran 4P meliputi produk, price, place, dan promotion. Produk, upaya dalam pengelolaan unsur produk mulai dari perencanaan hingga pengembangan produk atau jasa untuk dipasarkan. Price, penentuan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa, kebijakan potongan harga, dan ongkir. Place, penentuan dan pengelolaan berbagai saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa, pemilihan lokasi yang strategis, serta pengembangan sistem distribusi. Selanjutnya, promotion, unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk konsumen agar membeli produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan perusahaan. Contoh implementasi pemasaran 4P, produk. UKM selalu bahagia memproduksi makanan selai pisang basah dalam kemasan. Cara pembuatan selai pisang selalu menggunakan pisang berkualitas dan tidak menggunakan bahan pengawet. Beberapa keunggulan produk selai pisang basah ini adalah mengandung banyak vitamin, tidak menggunakan bahan pengawet, dan pemanis buatan. Pisangnya berkualitas bagus dan tidak ada bijinya. Price, UKM selalu bahagia memasang tarif terjangkau untuk produk selai pisang basahnya. Untuk kemasan 500 gram, harganya 14.000, sedangkan kemasan 250 gram harganya 8.000. Place, tempat produksi selai pisang basah ini ada di kota Yogyakarta karena tanaman pisang cukup banyak dan mudah ditemui di kota ini. UKM selalu bahagia memasarkan produk makanan ini di toko oleh-oleh, swalayan, dan juga toko kelontongan, sehingga masyarakat Yogyakarta maupun wisatawan lebih mudah menjumpai produk selai pisang basah ini. Promosi. Dalam memasarkan produknya, UKM selalu bahagia menggunakan media promosi seperti selembaran, iklan di medsos, dan spanduk di beberapa lokasi strategis. Selain mengenalkan produknya, promosi ini juga ditujukan untuk membujuk masyarakat agar mau mencoba, membeli, dan menjadi pelanggan setia produk makanan ini. Pertanyaan kelima, jelaskan secara detail langkah-langkah praktis yang dilakukan untuk mempromosikan produk Anda melalui IG Ads. Jawaban saya, Instagram Ads adalah layanan iklan berbayar yang berada di bawah naungan Meta Ads, tetapi dikhususkan pada platform media sosial Instagram. Instagram Ads terdiri atas gambar atau video diberi label sponsor dan muncul di feed, story, dan reels. Berikut langkah-langkah mempromosikan produk di IG Ads. Yang pertama, buka Instagram dan tampilkan postingan yang ingin diiklankan. Lalu, klik tombol boost post. Yang kedua, setelah klik tombol boost post, pilih objektif atau select goals yang akan dijadikan tujuan beriklan. Apakah supaya user mengunjungi profil, kunjungan website, atau mendapat direct message. Yang ketiga, setelah memilih objektif, lanjut ke pemilihan audiens. Bebas memilih apakah ingin menggunakan automatic audience yang nantinya akan ditentukan Instagram atau membuat sendiri sesuai kebutuhan. Keempat, selanjutnya beri nama audiens sesuai kebutuhan masing-masing. Pilih lokasi, minat, umur, gender. Setelah itu, klik tombol done. Selanjutnya, ke pemilihan budget dan penyesuaian kebutuhan alokasi sendiri, dan pilihan apakah durasinya ingin selalu berjalan atau ditentukan beberapa hari. Yang keenam, terakhir pada halaman review. Cek kembali apakah semuanya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pertanyaan nomor 6, sejauh mana media mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online? Bagaimana strategi media sosial dapat dioptimalkan?
Jawaban saya, media sosial dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan online. Karena konsumen dapat menghabiskan banyak waktu di media sosial untuk mencari informasi terkait produk dan jasa yang mereka butuhkan. Melihat dari review pelanggan terhadap produk dan jasa, nilai pelanggan menjadi faktor pendukung yang tepat mempengaruhi keinginan pembelian. Juga tentunya dari cara media sosial mempromosikan produk dan jasa tersebut. Strategi media sosial dapat dioptimalkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan. Kedua, pilih target audiens yang tepat. Yang ketiga, menentukan platform atau medsos. Yang keempat, menentukan konten yang tepat. Yang kelima, riset kompetitor. Dan yang terakhir, gunakan paid promote dan juga lakukan analisis. Sekian pemaparan jawaban dari saya ucapkan terima kasih.